Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-ayat. Yang Allah hormati para alim, para ulama, sesepuh-sesepuh, mobil khusus Bapak Yai Murtadho, dan hari ini sudah berkenan hadir dalam kegiatan kita hari ini, yaitu bincang-bincang bersama Rumah Penyuluh. Dan alhamdulillah hari ini kita juga sudah kedatangan teman-teman dari Rohes SMA Negeri di Kabupaten Blitar. Sebelumnya kita sapa dulu Ustaz kita pada ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bidu'aikum. Hari ini kita kedatangan dari teman-teman SMA Negeri di Kabupaten Blitar, Ustaz. Oh nggih. Nah, jadi kita ingin sharing-sharing bareng tentang masalah isu-isu yang harus kita bahas, terutama dalam kegiatan ubudiyah, supaya apa yang kita laksanakan sehari-hari benar-benar sesuai dengan syariat dan tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kami banggakan, anak-anak kami jamaah Profes SMA Negeri di Kabupaten Blitar, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat lahir batin, sehingga kita semua dapat melaksanakan segala aktivitas kita. Lebih khusus kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadiri majelis pada hari ini, yaitu bersama bincang-bincang bersama Rumah Penyuluh dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan niat segala niat hajat kita diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang kita nanti-nantikan syafaatnya fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selain yang ada hadir pada hari ini, kami juga menyapa teman-teman sobat penyuluh dimanapun berada. Jadi untuk agar tidak lupa atau tidak tertinggal dengan informasi-informasi yang kami berikan, jangan lupa pantengin terus channel YouTube kami Rumah Penyuluh, dan apabila ada yang ingin dikonsultasikan bisa menghubungi kontak person yang ada di bawah ini, gitu ya. Di sini. Dan jangan lupa pantengin juga Instagram kami SKPI Kota Blitar, itu Instagram kami, supaya terus update informasi-informasi tentang keagamaan, tentang keumatan yang diberikan oleh Kementerian Agama, supaya kita tidak akrab, ya, kita gaul tapi jangan sampai pergaulan kita kemudian kita tertinggal masalah wawasan keumatan, gitu ya. Gaul tapi kaya akan wawasan keumatan, gitu. Hari ini di Rumah Penyuluh kita akan membahas masalah kaidah sholat berjamaah. Ya. Sebelumnya di Rumah Penyuluh pernah membahas masalah apa sih radikalisme itu. Nanti teman-teman bila penasaran dengan materi-materi itu bisa dilihat di channel kami di Rumah Penyuluh. Apa sih radikalisme itu? Kami mendatangkan narasumber yang luar biasa. Sebelumnya juga kami pernah membahas masalah tentang peraturan tentang legalitas majelis. Jadi hari ini semua majelis taklim yang di masyarakat itu wajib untuk mendaftarkan diri supaya majelisnya diakui atau terdaftar, bahasanya semacam itu ya, supaya untuk mudah memantau majelis-majelis taklim pergerakannya bagaimana, kajiannya sejauh apa, gitu ya. Dan juga pernah membahas masalah haji, ya, regulasi haji, karena tahun 2020 kemarin itu haji dibatalkan keberangkatannya, tapi ada peraturan baru, gitu ya. Nah, hari ini kita dari Rumah Penyuluh membahas masalah kaitannya dengan sholat,
tentang kaidah sholat jamaah. Ya, nanti saya yakin kalian sudah sering melakukan itu, dan saya yakin anak Rois SMA 3 juga sering jamaah. Mungkin selama kalian melaksanakan kegiatan semacam itu, budaya semacam itu, mungkin ada permasalahan yang perlu dibahas, yang perlu ditanyakan. Nanti bisa ditanyakan oleh pemateri kita hari ini yang sudah hadir, yaitu Ustadz Murtadho SPDI, gitu ya. Untuk mempersingkat waktu, bagaimana teori-teorinya langsung kita serahkan kepada Ustadz kita untuk menyampaikan materinya, dan nanti akan kita sambung dengan sesi tanya jawab, gitu ya. Untuk waktu dan tempat kepada Ustadz Murtadho kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil qail as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Fadil SPDI, beliau ini penyuluh agama Kementerian Agama Kota Blitar yang paling muda, yang sering dimintai tolong kalau masalah IT. Jadi saya Facebook, Twitter yang kurang paham biasanya ya larinya ke Pak Fadil. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan dan umur panjang. Amin. Sholawat salam yang kedua, adik-adik rohaniawan, rohani Islam SMA 3 Kota Blitar yang sangat saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini saya berkesempatan dan diberi waktu untuk bertatap muka dengan adik-adik semuanya, yang fa insyaallah semuanya yang hadir adalah wajah-wajah surga. Amin. Wajah surga itu selalu kalau dipandang enak, wajahnya enggak bersengut, enggak cemberut. Semua ini wajah surga. Amin. Adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bahwa Allah menciptakan manusia ke muka bumi ini. Ada yang salah satunya adalah dimensi spiritual, karena bagaimanapun kita adalah hamba Allah, yang artinya hamba Allah adalah mengabdi kepada Allah, pelayan kepada Allah, maka tidak lepas dari ibadah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, Allah menciptakan manusia ini ada dimensi sosial, dimensi kemasyarakatan. Hal ini semuanya telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam dimensi kita sebagai hamba Allah, dimensi spiritual. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan
manusia dan jin kecuali supaya ya'budu, mereka menyembahni kepadaku. Dalam ayat lain, dalam menyinggung dimensi sosial yang kita sebagai makhluk sosial, Allah menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna, sesungguhnya kami Allah, khalaqnakum, kami ciptakan kalian, min dzakarin wa unsa, dari laki-laki, jenis laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian syu'uban, bergolong-golongan, berkelompok, wa qabaila, dan berkabilah, bersuku-suku, yang tujuannya lita'arafu, saling berinteraksi, saling mengenal. Cuma nyun sewu Mas nggih, makna mengenal di sini bukan mengenal untuk tembak menembak lho nggih. Mas-mas ini senengane ta'arafu dimaknani seperti itu, alasan pacaran katanya, ndak. Bahaya ini. Ta'aruf di sini saling berinteraksi, karena kita makhluk sosial, dalam tanda kutip interaksi yang positif. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, dari sinilah, setelah kita tahu bahwa Allah menciptakan kita, ada dimensi sosial, ada dimensi spiritual, ada hablum minallah, ada hablum minannas, ada hubungan vertikal, ada hubungan horizontal, hubungan sosial, hubungan spiritual. Semuanya harus kita jaga sebaik-baik mungkin, ada keseimbangan. Maka tidak mungkin dan akan menjadi buruk sekali jikalau hanya seseorang itu mengandalkan, mengutamakan dimensi spiritual saja, baik kepada Allah saja, namun hubungan atau interaksi sosialnya tidak baik. Ini juga bahaya. Dia ahli sholat, dia ahli puasa, bahkan zikirnya sampai tasbihnya sudah 10 kali 1 tahun ganti. Bahkan sholatnya mungkin sudah ada bekasnya di dahinya. Namun hubungan sesama dia gak baik, suka ngomong kasar, suka menampakkan wajah cemberut, cambah masam, sehingga orang yang melihatnya jadi begitu tidak suka, jadi gak enak. Maka ini pun akan berbahaya baginya di akhirat, karena kelak orang-orang yang pernah dizalimi, disakiti akan menuntut nanti di akhirat. Begitu juga kalau kita hanya mementingkan hubungan sosial, hanya hubungan sesama saja yang baik, tetapi kepada Allah tidak pernah baik, maka ini juga tidak seimbang, buruk sekali ini. Saya contohkan sama teman gaul, apalagi anak-anak cowok biasanya gaulnya sama anak cewek ini nggih. Gaul sama tetangga baik, kadang tetangga teman punya kebutuhan belum diminta sudah memberi, baik sekali. Tetangganya punya hajat, punya kerepotan, belum dipanggil sudah bantu. Tetapi sayangnya ketika Allah memanggil hayya 'alal sholam, malah melungker. As-sholatu khairum minan naum. Kupingnya tersumbat bantal double 3. Dia gak bangun. Ini juga tidak baik, karena kita hidup juga ada dimensi spiritual. Maka harus jadi manusia yang seimbang, yang sempurna, insan kamil,
Muttaqin sesungguhnya apa? Keseimbangan dimensi spiritual dan keseimbangan dimensi sosial. Maka yang kita bahas ini tadi disampaikan oleh beliau Pak Fadil, penyuluh agama termuda, dan banyak rujukan untuk orang tua dalam masalah IT ini. Terus terang mawon, saya nggak malu-malu karena memang saya nggak bisa IT, bisanya cuma WA saja. Membahas sholat lebih-lebih sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu kaedahnya hukum dasar sholat kalau sholat hukum dasarnya fardhu ain. Sholat berjamaah adalah hukumnya fardhu kifayah. Fardhu kifayah tahu adik-adik apa? Ya begitulah Pak, pokoknya Pak, fardhu kifayah. Apa maksudnya? Ya begitu Pak, ya begitu. Nggih. Ngoten Mbak nggih. Napa fardhu kifayah Mbak? Kewajiban yang sifatnya kolektif. Apabila satu kampung, satu desa sudah ada yang melaksanakan, maka kewajiban yang lain gugur. Ini yang sering ditafsirkan kurang baik oleh anak-anak sekarang. Seumpama Pak Murtada mau berangkat jamaah, ini mas ditanya, Pak Murtada mau kemana? Mau jamaah. Pak, fardhu kifayah nitip ya. ini yang masalah, karena dia tahu fardhu kifayah itu adalah kalau sudah dilaksanakan oleh satu orang, yang lain kewajibannya gugur. Cuma sayangnya banyak anak-anak kita itu hanya melihat dimensi hukum saja. Memang hukumnya fardhu kifayah, ada yang sudah melaksanakan, yang lain gugur, betul Mbak? Tapi tidak melihat dimensi fadilah, keutamaannya. Keutamaan sholat jamaah itu terpaut antara sholat sendirian 27 berapa? Derajat. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadli bisab'in wa ishrina darajah. Sholat jamaah lebih utama daripada sholatil fadli, sholat sendirian, bisab'in wa ishrina darajah, terpaut 27 derajat. Pertanyaan saya, apabila jenengan punya modal 1.000 rupiah, dapat beli satu dapat 27, yang satu beli satu dapat satu, merek yang sama, kualitas yang sama, milih yang mana nak? 27. Mbak loh, milih satu apa 27? Saya ulangi, coba dibuka mata hatinya. Andaikan tadi saya katakan bahwa sholat sendiri dan sholat jamaah itu nilai pahala, fadilah, keutamaannya terpaut 27 derajat. Sholat sendiri, sholat dapat 1 sendirian, sholat berjamaah dapat 27 fadilah, keutamaan, derajat. Maka saya analogikan, ketika jenengan punya uang 1.000 rupiah, kemudian dibelikan merek kopi yang sama, kualitas sama, yang satu 1.000 dapat 27, yang satu merek yang sama, kualitas yang sama, beli satu dapat satu, milih yang mana? Yang keras milih yang mana? 27. Itu kalau kopi ya. Kalau sholat kira-kira apa juga begitu ya, milih yang 27. Ya pikir-pikir dulu Pak. Pikir-pikir dulu. Ini sholat jamaah. Lah, kaidah sholat jamaah itu, hukum dasar seperti itu, kaidahnya adalah sholat yang dilakukan oleh minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Pertanyaannya, kalau yang satu menungso, yang satu jin, nggak tahu. Nggak tahu ya jangan dihitung, nggih. 2 orang. Kecuali kalau jenengan tahu
jinnya itu menjelma sebagai manusia ikut sholat, tapi kira-kira sebelum tahu jangan lari sendiri nggih, lari duluan. Anak-anakku sekalian, adik-adik Rohis SMA 3 Kota Blitar yang dirahmati oleh Allah. Ini kaidah sholat jamaah. Lah jamaah itu karena ini ibadah, maka ada aturan-aturan yang mengikat, yang mengatur. Betul? Wong pulsa saja ada ketentuan berlaku nggih. Wonten, Mbak? Ketentuan berlaku. Ini juga ada ketentuan yang berlaku. Yang pertama saya bacakan secara ringkas, makmum harus berniat jadi makmum. Makmum harus berniat jadi makmum. Artinya apa? Kalau imam tidak harus niat, karena niat atau tidak niat imam jadi imam, yang penting makmum sudah mengikuti, makmum dapat pahala jamaah. Imamnya karena tidak niat, dia tidak dapat pahala jamaah. Maka kalau kepengen imam dapat pahala jamaah 27, ya dia harus niat menjadi imam. Kecuali dalam sholat Jum'ah. Karena sholat Jum'ah itu melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah, hukumnya bukan fardu kifayah, hukumnya fardu ain. Yang setiap per individu perorangan harus berniat. Maka ketika sholat Jum'ah imamnya kok nggak niat jadi imam, maka batal sholatnya. Maka harus niat jadi imam, karena sholat Jum'ah nggak bisa dilaksanakan sendirian. Jadi makmum harus berniat. Terus pertanyaan berkembang, bagaimana Pak? Saya nggak niat jadi makmum, tapi saya ikut gerakannya orang di depan saya. Maka ini namanya mempermainkan ibadah, karena menyandarkan gerakannya kepada orang lain yang dia tidak niat untuk mengikuti, bisa batal, mempermainkan ibadah. Bisa diikuti. Yang kedua, kaidah-kaidahnya nanti dilanjut dengan tanya jawab saja. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Begitu ya anak ya. Yang kedua, tahu terhadap perpindahan rukun yang dilakukan oleh imam, baik melalui melihat imam, melihat makmum yang paling belakang, atau tidak melihat tapi mendengar. Jadi intinya melihat saja gerakan imam atau makmum di belakang, atau dengan mendengar. Tidak harus kedua-duanya. Ada kedua-duanya malah lebih baik, bisa mendengar dan melihat langsung. Maka kalau tidak tahu gerakannya, maka bagaimana mau mengikuti? Wong mengikuti kok tidak tahu gerakannya, tidak tahu perpindahan daripada gerakan imam, kan lucu. Yang ketiga, makmum harus menyesuaikan dengan imamnya dalam melakukan dan meninggalkan sunnah-sunnah yang tidak menyamai imamnya. Seumpama saya sholat, jadi makmum dan imam ini gerakannya harus sama dalam hal sunnah. Seumpama ada imam membaca surat wasjud waqtarib, itu kan ada ayat sajdah. Tahu ayat sajdah anak-anak? Ayat yang di situ sudah ada ketentuannya di Al-Quran, beberapa itu. Jadi ada tulisannya apa itu di Quran? Tulisannya gimana biasanya? Belum baca Quran? Sudah? Nggak tahu tandanya? Alhamdulillah. Ada tandanya ya? Ada, biasa digaris bawahi begitu. Terus ada tulisannya sin atau sajdah gitu ya? Nah, sajdah gitu biasanya. Maka disunahkan sujud tilawah. Kalau dalam sholat sujud tilawah. Sujud apa, Mbak? Sudah dengar sujud tilawah? Sudah. Ternyata imamnya tidak sujud tilawah,
Tapi makmumnya ngeyel. Oh, imam iki ya apa iki gemblung iki. Cuma ngoten dalam hati. Sujud tilawah ayat sajdah enggak sujud tilawah. Aku sujud sendiri saja. Maka batal makmumnya. Karena dia menyalahi imam dengan menyalahi yang begitu kuat dan sangat-sangat. Lain kalau berbeda dengan kunut, imamnya tidak kunut, dengan kunut tidak apa-apa, imamnya kunut, makmumnya kunut tidak apa-apa. Itu enggak begitu bahaya. Sampun. Yang selanjutnya, posisi makmum tidak boleh berada di depan imam. Wong jengene prajurit kok ning ngarepe komandan. Kan lucu. Maka di batasan fikih ulama menjelaskan yang jadi acuan adalah tumit. Tumit tahu tumit? Tumit kalau mas-mas lihat tumitnya pasti medek-medek mas ya? Oh bukan, nggih. Oh boten. Berarti saya saja yang medek-medek. Jadi keadaan saya lemparkan kepada mas-mas. Tumit. Maka andekan, mohon maaf, posisi imam di sini, makmum di sini di belakangnya, tumitnya sudah di belakangnya. Tapi perutnya makmumnya kayak Pak Murtanto agak kurus gini. Jadi perut saya mendahului makmumnya, Pak Fadil yang kerempeng. Maka namanya tidak mendahului karena yang mendahului perutnya saja, bukan tumitnya. Bisa diikuti? Ini contoh saja mas, ya mosok perutnya gini tuh. Nah, ini contoh biar kamu yang jadi tolok ukur itu tuh tumit. Bisa diikuti? Ya. Makmum tidak boleh mendahului atau terlambat dari imam dalam dua rukun fi'li, rukun yang berbentuk gerakan bukan ucapan. Pada dasarnya wong namanya makmum itu pengikut, tidak boleh kemelelet mendahului pemimpin atau terlalu mundur, tertinggal jauh sehingga kayak sudah tidak ada hubungan satu kompi karena tertinggal, gerakannya tertinggal jauh. Maka di sini fikih memberikan toleransi dalam normal, keadaan normal. Lain nanti kalau makmum muafiq ya ada hal-hal lain yang berbeda. Tidak boleh melebihi, mendahului atau terlambat dua rukun fi'li. Berbeda kalau mendahului masalah takbiratul ihram yang berupa ucapan. Maka kalau mendahului takbiratul ihram akan menjadi fatal. Takbiratul ihram tahu? Adik-adik, ketika niat Allah, imamnya belum Allahu Akbar, makmumnya Allahu Akbar dulu. Nyerondol ning setat. Bisa tahu? Mendahului di setat atau di salam. Dia tidak niat memisahkan diri, imam belum salam dia mendahului assalamualaikum. Ya. Lain halnya kalau terlambat dalam dua rukun fi'li. Contoh, jenengan imame jenengan napa niki rukuk, cucuk imame ya wis rukuk terus jenengan tak iktidale agak lambat, imame sudah sujud sampai iktidale mbok ngantuk menung apa, terus bangun dari sujud pertama jenengan sampean baru sujud, ndak apa-apa kalau tertinggal seperti itu. Pokoknya kalau menyengaja mendahului Pak, ya tadi kalau dalam hal-hal takbiratul ihram salam akan menjadi fatal, tapi kalau hal-hal yang lain makruh saja, tapi kurang baik, makruh, tidak sampai membatalkan. Apakah nanti jamaahnya pahalanya itu bisa hilang? Intinya itu kaidah-kaidah tentang sholat berjamaah. Sementara kalau kita berbicara tadi bahwa ternyata Allah ketika mewajibkan, memerintahkan ibadah-ibadah, ternyata dimensinya juga ada dimensi spiritual dan dimensi sosial. Contohnya sholat lebih-lebih berjamaah.
berjamaah ini bagaimana kita adalah memposisikan diri hidup di masyarakat. Anak muda tidak boleh berlagak seperti orang tua, apalagi ngajinya masih dikit-dikit, nyuwun sewu pacaane wis koyok syekh. Itu ya orang pantes maneh. Nggih. Nah kira-kira syekh macane sederhana ndak apa-apa, jenengan kenyondolen. Syekh Puji. Nggih, Syekh Puji. Nah di sini posisi orang yang tua di depan pemimpin, anak buah warga, Pak RT di depan, warga di belakang mengikuti. Ketika Pak RT-nya, imamnya salah, dibiarkan apa diingatkan? Diingatkan. Mengingatkannya pun begitu santun. Begitu santun. Kalau laki-laki mengingatkannya pakai apa, Nak? Subhanallah. Tapi kira-kira jangan dilakukan subhanallah, jangan gitu untuk mengingatkan. Itu pun niatnya jangan niat mengingatkan, niat zikir. Kalau dalam bahasanya nyindir, zikir tapi ada unsur nyindir, mengingatkan. Kalau dalam fikih niat mengingatkan tok tidak boleh. Niat zikir tok atau zikir dan niat nyindir imam salah. Nggih. Tapi jangan dilakukan loh Mas nggih. Nanti ngimami Pak Fadil keliru, lupa rakaatnya subhanallah. Cara ini terusnya makmum yang lain walhamdulillah, yang satu wala ilah, repot kabeh ini. Ya janganlah kalau sholat ya jangan gitu. Lah kalau perempuan juga begitu, imamnya perempuan. Kalau perempuan mengingatkannya pakai apa, Nak? Tepuk tangan. Tepuk tangannya bagaimana, Nak? Loh, tepuk tangannya coba. Sudah gimana, Nak? Satu gerakan saja berdiri, nggak harus gerakannya nggak boleh bagian dalam telapak tangan ketemu bagian dalam. Nggak boleh. Ini bisa batal ini. Main-main. Maka belakang punggung, yang satu bagian luar, yang satu bagian dalam. Cukup satu. Nggih, cukup. Nanti malah keplok pramuka. Enggak ya? Loh ini etika, karena ibadah ada tatanan-tatanan dan aturan yang mengikat. Terus nanti ada lagi namanya makmum masbuk. Ya. Makmumnya ada berapa, Nak? Jenis makmum ada dua, makmum muwafiq dan makmum masbuk. Muwafiq itu yang bagaimana? Yang itu loh Pak, yang biasa ceramah di loh. Itu Gus muwafiq itu, bukan makmum muwafiq itu. Gus muwafiq, bukan makmum muwafiq. Makmum yang ketika sesudah takbiratul ihram tidak harus mengikuti, pokoknya ya, dia setelah takbiratul ihram makmum, dia masih mendapatkan waktu untuk membaca Al-Fatihah. Dan jenengan iso ngira-ngira makmumnya model cepat atau makmum sedang. Anak jenengan Allah. Lah makmum masbuk niki karena terlambat, itu ya tahu diri. Paham, tahu diri. Ini cara bermasyarakat. Nak jenengan terlambat dari makmum, ojo kemelet, tahu diri. Maka ketika makmum sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, nyampe lam yalid wa lam yulad, jenengan datang. Ya betul ya? Allahu Akbar. Ini jangan kemenyek. Enggak usah membaca kabira walhamdulillahi katsira. Wis terlambat hal-hal sing sunnah sing enggak pokok dilakoni. Padha karo sampean senengane nglakoni perkara gak penting-penting. Nggih to? Bubune tuku LKS isih walus, bungkuse urung dibuka, HP-ne ganti ping 3. Nggih. 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 Nah, mboten, mboten, alhamdulillah. Yang ikut rohis ini saya acungi jempol. Apresiasi betul. Anak muda saya ingat lari kemana-mana. Ada salah satu 7 golongan. Ini ada di sini semua.
tapi cuma dari kategori yang berbeda. Ada sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang besok akan mendapatkan AC dari Allah, mendapatkan naungan kesejukan di hari kiamat yang tidak ada naungan Allah langsung, yang pada hari itu tidak ada naungan, tidak ada AC kecuali dari naungannya Allah. Salah satunya syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda pemudi yang dia tumbuh senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin dari Pak Fadil karena sudah tidak syabun lagi niki sudah syekh ini tua ini. Saya syekh, saya syekh itu apa? Syekh artinya syekh itu apa? Guru. Ada syekh itu pada dasarnya orang tua yang sudah berumur 40 tahun atau belum berumur 40 tahun tapi alim ilmu agama. Nah, saya ini kebetulan syekh karena umur saya sudah 49, jadi saya syekh ya, tapi syekh umurnya saja ya. Mudah-mudahan ilmunya dikit-dikit belajar dari kalian semua. Pemuda-pemudi yang tumbuh berkembang senantiasa beribadah kepada Allah, termasuk sholat jamaah, ikut kegiatan rohis. Mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan betah ya, gak bosen sama main HP. Seneng mana? HP. Berarti jujur manusiawi itu. Karena memang kebaikan itu berat. Saya tanya, dalam Al-Quran Allah wahadainahun najdain, dan kami tunjukkan kepada manusia 2 jalan. Jalan yang turun seret kesenangan duniawi, ujung-ujungnya cublok neraka. Apik sama dengan kalih jalan yang terjal naik ke bukit tinggi, tapi ujung-ujungnya kebahagiaan taman-taman surgawi. Tapi terjal niku ono salat, zakat, derek rogis, sedekah, sing niki gim-giman tok, HP-an tok. Terus yang di sini dugem di waktu malam tok, waktu-waktune entek ning kafe tok. Tok lho nggih. Kadang-kadang ndak apa-apa, manusiawi nggih. Wong saya kadang-kadang juga diajak ngopi dalu-dalu sama Pak Fadil. Oh nggih. Ngajaknya di Gebang. Gebang itu loh ya. Ya Allah ya, kadang-kadang ndak apa-apalah cari-cari suasana baru ya. Tapi kalau keseringan ya jangan. Ya 1 bulan sekali ndak apa-apa ya nak ya. Nah, kelamaan. Enggak. Wong ngajinya saja 1 bulan sekali, masa di kafenya mintanya 1 pekan sekali ya enggak. Anak-anakku sekalian, sudah lihat jam kelihatannya sampean ya. Ini sudah waktunya saya undur diri. Itu saja yang saya sampaikan sebagai pendahuluan atau materi tentang sholat. Nanti bisa tanya, kalau memang saya bisa menjawab akan saya jawab. Kalaupun nanti ternyata kok jawaban saya salah menurut pendapat ulama, bisa dikoreksi dan bisa direvisi. Itu tidak apa-apa, itu lebih baik ya toh. Nah, kalau andai kata tutur sapa saya terhadap adik-adik sekalian, kok kelihatannya Pak Murtanto kok kasar kalau bahasanya, ya memang saya bukan orang Blitar asli, nggak seperti jenengan halusan toh. Orang Blitar halusan ya? Nggih, bangsa halus kabeh. Nggih. Kalau saya kan memang lahir dan tumbuh besar itu di pesisir Pantura. Di pesisir Pantura yang banyak tergandeng, suaranya menderu-deru, gelombang ombak yang begitu dahsyat suaranya. Kalau ngomong tidak keras nanti nggak dengar. Saya itu dari Rembang, pesisir Pantura. Jadi mudah-mudahan apa yang sampaikan sedikit ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau nanyakan.
Baik, terima kasih kepada Ustaz yang sudah memberikan pencerahan wawasan keumatan tentang bagaimana ya, keabdulannya kita sebagai berjamaah. Gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi itu, saya yakin teman-teman yang hadir di sini atau mungkin teman-teman yang di luar sana, sahabat-sahabat penonton yang di luar sana mungkin ada pertanyaan, bisa menghubungi kontak person kami di bawah ini, bisa konsultasi melalui WA. Nanti insya Allah akan kami bantu untuk menyelesaikan masalah-masalah keumatan. Tentunya teman-teman yang ada di sini ada pertanyaan yang perlu disampaikan, jangan lupa acungkan tangan, kemudian sebutkan namanya. Nanti satu persatu kita bahas, tidak usah berebutan. Ya nanti satu persatu akan kita bahas supaya akan lebih mengenal jadwalnya gitu ya. Monggo yang ingin bertanya. Yang bertanya monggo acungkan tangannya. Ayo. Jangan yang sulit-sulit ya. Kayak kan ilmunya cepat ini. Ayo yang ingin bertanya supaya cara kita sholat berjamaah akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Gitu ya. Teman-teman, ayo yang ingin bertanya. Ayo. Sebutkan namanya, kemudian pertanyaannya apa, gitu ya. Nama saya Kanaya Manggijesi. Panggilannya? Panggilan bisa dipanggil Naya. Naya, iya, Mbak Naya. Maksudnya kan kita ingin mendapatkan pahala dari sholat berjamaah. Ya. Nah, saat misalkan itu saya mau melaksanakan sholat zuhur di masjid, namun sudah tertinggal dengan sholat berjamaah di masjid itu. Nah, saat di masjid saya itu tahu ada orang yang melaksanakan sholat. Karena kita ingin mendapatkan pahala dari sholat berjamaah itu dengan cara menebahu orang tersebut. Sedangkan kan kita nggak tahu orang itu sedang melaksanakan sholat fardu atau sholat sunnah. Bagaimana dengan niat kita, dan ketika kita sedang berlanjut mengikuti orang tersebut, ternyata orang tersebut melaksanakan sholat sunnah. Nah itu kita tuh mendapatkan pahala dari sholat berjamaah atau sholat sendiri. Ya, sholat sendiri ya, munfaridan ya. Ini kasusnya seperti di masyarakat umumnya semacam itu Ustaz ya. Kadang ya, ada orang sholat tiba-tiba kita niatnya ngejamaah dengan cara menebahunya itu. Nah itu kira-kira pertanyaan tadi, apakah si Mbak Naya tadi mendapatkan pahala jamaahnya atau bagaimana? Monggo solusinya Ustaz. Kita jawab satu persatu dulu aja. Pertanyaan Mbak siapa nanti? Mbak Naya, seperti keponakan saya yang di Rembang, Naya, Saka Naya, nih, Naya. Bertanya, datang ke masjid, jamaah sudah selesai, namun Mbak Naya melihat ada orang yang sedang sholat sendirian. Karena beliau habis ngaji tentang fadilah jamaah di ikut rohis ini ya, dia kalau saya sholat sendiri dapat 1 jamaah 27. Ini ada orang sholat sendiri, dia sholat jamaah, sholat wajib apa sholat sunnah saya nggak tahu. Sepenting saya niat, terus menepuk bahunya gitu nggih. Begini Mbak Naya, sebenarnya dalam aturan berjamaah ulama menjelaskan tidak harus ada kesamaan sholat dalam bentuk itu sholat sunnah apa wajib. Jadi bisa saja makmumnya sholat qobliyah atau ba'diyah, dan karena nggak tahu jenengan mengikuti maka nggak apa-apa. Yang tidak diperbolehkan dalam mengikuti itu apabila jenengan tahu jelas-jelas sholat yang ada itu sedang sholat gerhana atau sholat mayit, yang jelas tata caranya berbeda, maka itu yang tidak boleh. Maka jenengan nanti kenaan sholat duhur mau takbir ping 4 kan gitu toh. Tapi kalau itu mau sholat fardunya sudah rakaat kedua atau itu sholat sunnah, nggak apa-apa, tetap jenengan dapat fadilah sholat jamaah, meskipun yang imamnya tidak niat jadi imam, memang tidak kewajiban, tapi jenengan dapat sholat pahala sholat jamaah. Karena imam cuma 2 rakaat karena sholat sunnah, maka jenengan
ketika imam itu tahiyat akhir, yang tetap juga duduk tahiyat awal mengikuti, salam kedua selesai dari yang sampean ikuti, dengan menambah sendiri. Terus saya sampaikan lagi tambahan, Pak makmum muwafiq tadi kan yang menemui Fatihahnya imam, artinya dia lebih datang awal di waktu takbiratul ihramnya imam. Kalau makmum masbuk di rakaat kedua, Pak, ini dapat pahala jamaah apa? Enggak. Ya dapat. Tapi yang pertama, yang dari awal dapatnya 27 telur banyak angsa, yang satu 27 telur emprit. Ya sama 27-nya, tapi kualitas berbeda. Kalau mau sama, ya datang lebih awal. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa sampaikan, ya. Menambah Ustaz, kemarin ada makanya masalah yang kasusnya seperti dengan Mbak Raya tadi. Nah, kebiasaan kita hari ini, ketika ada orang yang sedang sholat kemudian kita menempuk bahunya, tujuannya supaya jamaah. Nah, pertanyaannya bukan ke makmumnya, sekarang ke imamnya. Karena imamnya sudah kadung lihat sendiri, tiba-tiba karena dipukul bahunya, ada makmum di belakang saya, akhirnya merubah niatnya yang tadinya individu hanya menjadi jamaah. Itu bagaimana Ustaz? Jadi merubah niat itu tidak apa-apa dalam konteks seperti ini. Bahkan ini makruh, cuma yang begini, yang saya contohkan yang begini. Ada jamaah dengan sholat sendirian, ngeyel, sholat sendirian, Allah Pak, dapat 2 rakaat, jenengan baru niat jamaah dalam hati, bisa diikuti. Ada jamaah tapi jenengan sholat sendirian, Allahu Akbar. Di tengah-tengah sholat terbayang, namanya orang manusiawi kadang terbayang, habis ngaji di rohis nih, fadilahnya jamaah, terus niat jamaah di tengah-tengah. Ini boleh tapi makruh, kok nggak awal-awal saja gitu. Tapi dalam konteks imam ini, tidak ada kemakruhan, dia malah disunahkan untuk niat jadi imam, biar dapat pahalanya jamaah. Atau dia tidak niat juga tidak apa-apa, karena memang niat jadi imam selain sholat Jum'ah itu tidak diwajibkan. Jadi tapi kayak menepuk ini kalau bisa hati-hati ya, karena takut mengganggu orang sholat, kaget nanti waktu fokus malah kaget, malah dosa jenengan. Maka mestinya tidak usah ditepuk, tidak apa-apa. Cuma kadung kebiasaan memberitahu aku melok, jadi melok nggak usah ikut, tidak apa-apa. Cukup jenengan di belakangnya, Allahu Akbar, nggih, kan otomatis dengar, ada orang ikut sama saya, nggak usah ditepuk. Nanti sami Allah, kan tahu ada orang ikut. Jadi kalau dalam fikih, ingat saya, kok nggak ada tata cara dengan menepuk bahu. Bahkan itu kalau sampai keras dan mengagetkan orang yang ditepuk, itu bisa bahaya. Baik, itu satu pertanyaan dari Pak Raya. Yang lainnya ada pertanyaan yang menyusul? Ayo, dari Pak Raya, itu dari belakang. Sebutkan namanya, kemudian pertanyaan apa. Soalnya agak keras ya Mas ya. Saya Ananda Jos Nikola. Syutingnya Pak. Cuma tanya apa tentang masbuk itu situasinya, pertama imamnya sudah sujud, terus yang makmumnya tuh, yang mau masbuknya itu harus segera mengikuti imam atau minggu imamnya, apa kan gitu kan. Terima kasih. Mas siapa Mas? Ananda Nicholas. Iya. Iya, siapa? Oh, saya ada Ananda Nicholas ya. Nggak, Mas ya canda ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, biar lebih akrab ya. Pertanyaan dari Mas Ananda menanyakan, beliaunya Mas Ananda datang sudah rakaat kedua seumpama, terus posisi imam sudah sujud, betul? Mas Ananda baru datang. Dalam kedatangan itu Mas Ananda berkecamuk pikirannya, kalau saya sholat
takbiratul ihram langsung sujud, dia bilang begini, meskipun saya ikut sujud, rakaat saya tidak dihitung. Begitu Mas ya. Saya percuma kalau nggak dihitung. Satu sisi katanya untuk lebih mempercepat bisa ikut imam itu lebih baik, maka jenengan jangan hitung rugi nggak dihitung satu rakaatnya. Yang lebih baik ketika tahu imam sujud, jenengan takbiratul ihram Allahu Akbar, langsung ikut sujud, biar nanti kalau mestinya kalau nunggu jenengan imam di rakaat ketiga, nanti takutnya dapat telurnya 27 tapi 27 nya telurnya cicak. Yang tadi kalau waktu sujud lebih awal 27 nya burung emprit. Bisa diikuti Mas. Jadi yang lebih baik takbir langsung mengikuti imam sujud, nggak usah nunggu imam bangun dari sujud berdiri lagi. Nah, kalaupun begitu sebenarnya juga tidak apa-apa, tidak wajib, tidak. Cuma kita pakai kaidah lebih cepat lebih baik, kata Pak Yusuf Kalla. Nggih. Begitu ya. Pak Yusuf Kalla kan lebih cepat lebih baik. Begitu. Alhamdulillah kita semakin hari semakin tambah hasanah keuangan kita ya, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu karena kita mengikuti kajian semacam ini. Mungkin satu lagi pertanyaan ya, ada Mas Ipan, sebutkan namanya kemudian pertanyaannya apa. Nama saya Ahmad Hafi, Pak. Ahmad Hafi. Mau tanya soal gerakan yang membacakan surat itu berapa kali, Pak? 3 kali ya? Gerakan Yang membacakan betul, nggih. Terus umpama sujud tas habis berdiri kan, Pak? Terus begini, kadang ini bablas ngenten loh. Nggih, enggak apa-apa. Bablas mau tunggal ke belakang, nggih. Terus dibawa sujud, Nggih. terus berdiri, kadang ngenten. Mas Hafi nggih. Kelas berapa, Mas? Kelas 2. Kelas 2. Alhamdulillah Mas Hafi tanya, saya ulang pertanyaannya mungkin ada yang salah. Beliau bertanya, Mas Hafi, gerakan dalam sholat itu kan membatalkan 3 gerakan. Betul memang. Tetapi Mas Hafi, kita harus bisa memilah dan mengklasifikasi jenis gerakan. Dalam fikih itu, gerakan ada yang sifatnya gerakan kecil, ada gerakan besar. Bisa diikuti? Ada gerakan yang sangat malah lebih besar, satu gerakan malah batal. Yang kedua, ada gerakan yang daruri, yang sifatnya naluri, ada gerakan yang sengaja. Contoh gerakan, kalau jenengan bilang nanti setiap gerakan, kedipan mata itu gerakan apa enggak? Nggih. Jari gerakan apa enggak? Nggih. Padahal ada orang sholat yang mungkin yang kita hormati saja, ada yang gerak-gerak begini ya. Mas tak pernah lihat? Nah, kalau saya kan karena basic saya Syafi'iyah ya, jadi saya sampaikan begini Mas. Gerakan itu ada besar, ada kecil. Yang membatalkan sholat itu adalah 3 gerakan besar. Adapun gerakan kecil, meskipun disengaja kayak jari kukur-kukur begini, bisa diikuti, tidak apa-apa Mas. Meskipun makro, tapi kalau bisa ya gerakannya dihitung saja. Meskipun andai kata terus 3 kali kukur-kukur, nggih, 1, 2, 3, nggih. Atau biasanya kan mas-mas ini kan, mohon maaf, penyakitnya kan penyakit di pantat ya. Apa Mas biasanya? Kalau dulu saya mondok itu penyakitnya di pantat, gudik. Gudik tahu? Nah, itu ngukurnya jangan begini. Jangan, batal nanti. Pak, mungkin adik-adik, mohon maaf karena adik-adik mungkin jangan, sebenarnya pondok itu bersih, cuma anaknya saja. Itu ngukur-ngukur begini. Gerakannya mohon maaf gatal gini.
Ini sudah 1, 2, 3 batal. Maka langsung latihan ca pondok niku harus fokus. Maka sing gatel tok tujuh. Ini ya, gini. Tek gugur gini. Nah ini enggak apa-apa. Meskipun 3 kali berturut karena gerakan kecil. Tapi alangkah baiknya kalau meskipun kecil tetap ikut 1, 2. Berhenti dulu. Dikasih jeda. Berapa menit Pak? Gak usah dihitung itu kira-kira, pokoknya antara gerakan 1 dan 2 ini sudah dianggap gerakan lain. Bisa diikuti? Nah. Terus kalau mohon maaf saya praktekkan berdiri nggih. Nah. Tadi Mas bangun dari sujud mau berdiri kejablasen. Biasanya itu kan pekerjaan orang gendut-gendut Mas. Jenengan nggak gendut kok gitu. Nah, kayak saya begini itu ngoten nih. Tapi aja muni ngono lho nggih. Gini, gerakannya kadang mau jompat ke belakang ya. Nah, mohon maaf. Nggak ketok nggih, nggak kelihatan. Nah, nggak apa-apa, namanya juga tahap belajar Mas ya, saya bilang Mas nggih. Jadi kalau ada orang punya penyakit sudah agak tua, mungkin kalau yang biasa jamaah kan biasanya orang tua-tua begitu nggih. Berdirinya ini gerakan doruri, dia kiri tak bisa, atau tangannya gini, refleks ya, atau memang nggih, mohon maaf gerakannya kayak orang gemeter, maka berapa kali pun yang namanya begitu ya tetap sah. Paham Mas? Kecuali kalau Mas Yafi sholat begini, pas kebetulan ngelirik di sana ada calon mertuanya, lihat terus gemeter begini disengaja lah, itu haru maaf ya, guyon Mas. Jadi gerakan satu pun kalau untuk permainan sedikit kecil, kalau main-main bisa batal. Paham? Contoh, biasanya ini anak-anak saat di musola terawih, biasanya kan ramai terawih, Allahu Akbar, itu ada temannya masuk diding orang begini barang lagi sholat ini bareng ini sengaja. Nah ini bahaya, bisa mempermainkan ibadah. Atau tidak 3 tapi 1, tapi sangat-sangat lucu. Ngomong dalam ibadah masuk Bismillahirrahmanirrahim, tepatnya kono napa depannya kosong, tahu makmum belakang tahu di situ batal ya, batal terus kan keluar kan kosong. Mestinya kita akan maju ya, 1, 2, betul, berhenti dulu. Jangan kok 1, 2, iya tehnya ya mah 1, 2. Tapi Mas Hafi tidak, anak muda kesuwen, nggak efisien katanya, langsung melonjak. Batal apa enggak kira-kira? Batal meskipun 1. Bisa diikuti Mas Hafi nggih? Bisa. Tapi nak wong tua sing ndredeg ngene ya aja mau hitung terus Mas. Engko yen gak cocok malah ngitung ndredeg itu yang mungkin. Dah, mohon maaf kalau itu mungkin kalau ada salah bisa dikoreksi. Saya tiang orangnya nyantai. Salah bisa diluruskan. Pak, saya menemukan ada referensi baca begini, kita konsultasikan karena referensi itu banyak ya. Ada yang lain mungkin apa sudah? Ada? Saya Pak. Oh ya Mas Hafi, nggih. Waktu takbiratul ihram. Nggih. Itu kan Allahu Akbar. Nggih. Terus sumama enten rencang Allah kali niat imam terus dadi imam ngoten Pak. Nggih. Allah. Tapi akbar mboten enten. Allah tok. Langsung Allah. Akbar tengah dinten. Akbar tengah dinten. Ini saya baru dapat namanya pertanyaan yang baru ini. Allahnya di hati, karena Allah ada di hatiku, bukan si dia yang di hatiku. Ngono ya jawabannya Mas? Iya, mungkin gitu ya. Niatnya kepengen karena Allah yang ada di hatinya, bukan si dia ya. Dia yang itu loh ya. Jadi
Allah, gitu ya. Jadi Allah akbarnya nggak ada gitu. Jadi maha agungnya nggak ada. Anakku sekalian, termasuk rukun, ya. Pertanyaan sudah jelas. Ada orang melafadzkan takbiratul ihram, akbarnya tidak dibunyikan, tapi di dalam hati biar nggak lepas dari Allah, katanya begitu. Nah, ini aliran yang nggak tahu saya, ya. Jawabannya adalah kita tahu bahwa salah satu rukunnya sholat itu adalah membaca takbiratul ihram. Membaca itu bukan membatin. Bisa diikuti? Membaca itu bukan isyarat. Loh, gimana Pak isyarat? Bibirnya gerak tapi nggak ada suaranya. Bibirnya tok gerak tapi nggak ada suaranya. Ini tidak sah. Maka harus dilafadzkan, diucapkan. Allahu Akbar. Sambil mulai aniki niat sholat yang disolati. Labarnya juga harus di. Nah, ucapan itu minimal harus diperdengarkan kepada telinganya sendiri. Karena dia jadi imam, ya harus diperdengarkan untuk makmum. Bisa diikuti? Maka insya Allah yang seperti itu kok tidak sah mas, karena tidak melafadzkan takbiratul ihram, karena bahasanya mengucapkan, bukan membatin, dan juga bukan mengisyaratkan. Bisa diikuti? Kelihatannya bisanya sudah capek mas ya. Waktunya nggih niki. Enggak apa-apa mas nggih. Kelihatannya udah capek Pak Fadil, enggak apa-apa, nanti besok dilanjutkan lagi. Sudah ya teman-teman? Ya, mungkin satu lagi mau tanya. Oh, satu lagi. Yang tanya siapa ini? Ini tadi ada yang bisnis saya tapi malu bertanya. Ini yang tanya Pak Yai tidak bisa saya nih. Jadi teman-teman bertanya dengan pas sholat kita pakai sarung. Karena mungkin ya kita kan bergaul-gaul santri lah kayak gitu pakai sarung. Tapi ternyata pada saat sujud pupu dalamnya kelihatan Ustaz. Dan itu bagaimana, apakah membaca sholat? Kalau tidak, mohon penjelasan. Ya, ada yang jawab mas, sedang katanya, oh mau jawab ini, atau oh pernah mengalami, oh atau pernah lihat. Jadi ini pria misterius penuh tanda tanya. Ohnya ini enggak mas gitu. Sama saya nyantai saja gitu. Saya itu orangnya biasa nyantai gitu. Nah, oh itu kan, ohnya itu kan bisa multi tafsir. Oh sudah bisa jawab. Oh pernah melihat. Oh pernah ditanya nggak bisa jawab. Begini anak-anakku sekalian, bahwa termasuk salah satu syarat ketika mau sholat adalah menutup aurat. Sementara kalau laki-laki adalah auratnya antara pusar dan lutut, betul? Lutut. Pupu ini lutut apa enggak? Pupu itu mana? Sini ya, sini. Oh, sini. Ini. Nah. Terus yang kedua, ukuran menutup itu dari sisi mana? Sisi samping, depan, belakang, apa sisi bawah? Samping belakang. Maka nyuwun sewu, sarung itu bolongannya samping napa bawah nggih? Pak kan ketika sujud kan dari samping. Ndak, itu hitungan bawah. Jadi mohon maaf, ketika ada orang sholat, nggih, ketika ada orang sholat kelihatan dari bawah. Ini sarungan bawah nggih? Maka tidak apa-apa secara hukum. Karena melihatnya dari bolongan
dari lubang bawah. Lain kalau samping, ini yang bahaya, yang sering. Mohon maaf, berdiri lagi mas. Nah, orang gemuk itu kalau nggak berdiri nanti nggak enak ya. Berbeda kalau dari samping. Maka kalau jenengan pakai sarung, adik-adikku yang adik-adik saja pakai sarung, mas-mas saja pakai sarung, tidak pakai kaos dalam. Sementara kancing ini kan berjarak, kadang terbuka juga. Maka kalau terbukanya dari samping sini, maka membatalkan kalau pusar ke bawah kelihatan. Maka kalau pakai sarung lebih baik di atas pusar. Bahkan kalau tidak pakai kaos dalam, di atasnya sini. Terus membatalkan lagi pakai namanya celana yang apa tuh loh, yang ngapret-ngapret, celana apa toh itu? Saya pernah lihat itu sholat, saya kebetulan waktu itu masbuk pernah. Kebetulan saya sudah sholat, ada anak di musola saya baru datang sholat, habis buka bersama, kan anak-anak muda biasanya ya. Kebetulan pakai celana apa itu? Levis ya, Levis yang biasanya, terus kaosnya kaos yang apa? Ngapret ngerti loh mas. Ketika ruko gini atau sujud, nyuwun sewu, mohon maaf, itu ada SMS. Tahu kan? Ya. Kebuka sedikit sini. SMS sudah tahu mas ya? Ngomong. Metu setitik. Nah, ampun. Bokongnya nggih kelihatan gini ya. Kaosnya sudah kaosnya tidak panjang segini loh, Mbak. Mas. Padahal perut pusar di sini. Ini samping apa bawah? Samping. Makanya loh Pak, ini kan bawahnya baju, enggak, ukurannya terusan begini ukurannya. Maka hati-hati. Bisa diikuti nggih? Nah, maka kalau dari bawah kelihatan, itu kelihatannya enggak dari bawah. Dari bawah ana cah jenengan salat sarongan sak menten, apa meneh sarongane sing cekak sak menten. Ana anake, anak-anak tiduran terus kepalanya dimasukkan ke atas. Kan kelihatan. Ya kelihatan batal. Anak-anaknya bilang begitu. Batal apa enggak? Tidak, karena dari bawah. Bisa diikuti? Nggih. Mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang menyelisihi kebenaran, ada dawuh ulama, ya dikoreksi, diluruskan, tidak apa-apa ya, karena yang penting kita paham. Saya pun juga manusia biasa, tempat salah dan tempat lupa. Kalaupun ada kebenaran, maka itu adalah semata-mata nikmat dari Allah yang menuntun. Kalau ada kesalahan dari saya pribadi, saya kira saya cukupkan sekian dulu nggih. Ada kesalahan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman, kajian kita pada hari ini bersama Rumah Dulu, yang dimana hari ini kita mengangkat tema tentang kaidah sholat berjamaah. Mudah-mudahan sedikit materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Mutawid tadi bisa menambahkan hasanah umatnya kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan sholat berjamaah dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita akhiri, mari kita mohon barokah doa dari Ustaz. Mudah-mudahan perkumpulan pada hari ini, majelis pada hari ini, mudah-mudahan majelis yang tercatat menjadi majelis yang barokah, masalah ini berjamaah akhirah. Dan saya sebagai moderator pada hari ini tidak ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Ihdinas mustaqim wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anakku sekalian, kita tundukkan hati, wajah kita, seraya dengan ikhlas memohon kepada Allah dengan setulus hati.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jalalik. Allahumma ya Allah, segala puji bagi Tuhan semesta alam, selaras dan sepenuh nikmat-nikmatnya. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ghulika wal khatimi